Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik keterlibatan perempuan dalam keterbukaan informasi publik. Saya kira topik ini menarik karena bagaimana perempuan melibatkan diri dalam keterbukaan informasi publik. Ini saya kira esensinya adalah instansi-instansi atau apa saja instansi di negara ini yang wajib atau bisa membuka informasi seluas-luasnya ke publik, dan kemudian sebaliknya tentu apa yang menjadi rahasia negara ya. Dan ini mungkin karena ini kebetulan dari Minahasa Tenggara dan Minahasa Utara, mungkin lebih teknis kita akan berbicara di skop Sulawesi Utara, terutama di Minahasa Tenggara dan Minahasa Utara. Dan Tribunar, seperti biasa sebelum saya mengajak berbincang-bincang pada dua narasumber yang sudah kami undang, tentu saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Messi, kemudian yang kedua kepada Ibu Frice Manopo untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Ya, selamat sore Tribuners. Saya kali kedua jadi narsum di Tribun Bakudapa dengan tema yang berbeda kali ini. Saya Irene Messi Rumokoy, Ketua Pemantau Keuangan Negara Kabupaten Minahasa Utara, dan dalam posisi di lembaga GPS Gerakan Perempuan Sulut. Terima kasih. Ya, Bu Frice, dipersilakan. Saya juga baru pertama kali ini hadir di Tribunes, dan saya bersyukur saya boleh diperkenalkan menjadi narasumber dari Kabupaten Minahasa Tenggara dengan jabatan sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara, juga sekaligus menjadi informan ahli di Komisi Informasi Manado. Ya. Dan Tribuners, tentu untuk menyingkat waktu seperti biasa saya akan mengajak kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang. Seperti topik kita, keterlibatan perempuan dalam keterbukaan informasi publik. Tentu saya ingin menanyakan dulu, tentu di negara ini kan, di negara kita tentu payung hukumnya semua harus ada ya. Jadi kira-kira yang menjadi payung hukum keterbukaan informasi publik, Bu Messi, di mana? Tentang keterbukaan informasi publik ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ya, intinya apa? Apakah negara wajib untuk membuka semua hal terkait dengan misalnya informasi-informasi yang diperoleh negara atau pemerintah, atau ada hal-hal yang dikecualikan? Gimana? Kalau untuk bicara yang terbuka, informasi yang harus dibuka ke publik, apabila publik, dalam hal ini masyarakat, meminta untuk akses tersebut, maka yang wajib dibuka itu berupa anggaran APBN, APBD, dan yang rahasia negara itu seperti ketahanan negara. Jadi seperti supaya tidak bocor ke tetangga kan, itu kan rahasia sekali. Jadi untuk masalah anggaran tidak ada namanya itu rahasia negara, karena itu sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, baru JO PP 43 Tahun 2018. Peran serta masyarakat dalam membela negara, mengawal, menemukan dan melaporkan jika ada, itu fungsinya, itu keterbukaan informasi publik itu. Ya. Begitu. Saya ke Bu Frice ya, sebelum kita bincang-bincang terlalu jauh terkait dengan keterbukaan informasi publik, menurut Bu Frice kira-kira apa yang dimaksud dengan keterbukaan informasi publik? Keterbukaan informasi publik itu merupakan tugas dari pejabat publik, harus terbuka dalam segala aspek pekerjaan jabatan yang sedang dia pegang. Dia harus terbuka karena berbicara anggaran itu harus terbuka, dan tidak ada, kalau tidak dilaporkan secara terbuka, secara rinci apa yang dianggarkan, karena berbicara anggaran itu sangat sensitif sekali di masyarakat. Ya. Tribuners, menarik ya, di awal ini kedua narasumber sudah mengutarakan bahwa informasi publik itu adalah, keterbukaan informasi publik adalah informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat ya, tentu dari pejabat negara. Nah, informasi terlebih tadi diutarakan soal keuangan, tapi tentu bukan hanya soal keuangan, informasi pembangunan terkini, informasi hal-hal apa sih program negara, program
yang dilakukan oleh setiap SKPD misalnya kalau di daerah, atau program yang dilakukan pemerintahan provinsi kalau di provinsi atau kabupaten kota. Kalau di kementerian tentu adalah keterbukaan informasi dari masing-masing kementerian. Dan tentu karena di ini skop daerah, tentu kita akan berbicara khusus di Sulawesi Utara. Bu Messi, gimana Irene Messi ya, Bu Messi kebiasaan. Messi, kira-kira di Sulawesi Utara gimana Bu Messi melihat dengan keberadaan pemerintahan saat ini baik di provinsi maupun di kabupaten kota, gimana, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi publik terkait dengan keterbukaan, atau masih ada pejabat-pejabat atau oknum yang belum memahami, atau memang sehingga merahasiakan semua informasi publik yang harusnya diketahui oleh masyarakat luas. Gimana? Iya, memang secara pengalaman kami turun di lapangan, hampir semua nggak tahu, mereka belum paham atau memang tidak paham atau memang pura-pura belum paham. Begitu ceritanya. Sehingga semua dokumen yang kalau kami turun, karena kan kita perintah atasan, pimpinan pusat. Jadi kalau misalnya kita turun terus rata-rata semua tidak memberikan, sampai naik gugatan sengketa ke KIP, ada kantornya kan, Komisi Informasi Provinsi Sulut. Bu Messi, sebelum kita ke kasus ya, Bu Messi selama memegang sebagai Ketua Pemantau Keuangan Negara di Kabupaten Minahasa Utara sudah mencoba melakukan misalnya ke instansi-instansi mana, atau ke kelurahan, atau ke mana saja sih yang kemudian mendapatkan contoh, mendapatkan semacam testimoni bahwa pejabat publik itu tidak mau menginformasikan apa yang diminta. Boleh diinformasikan. Ya, terima kasih. Karena sebelumnya saya bergabung di Minahasa Tenggara kan. Pimpinan tidak sembarang percaya orang, jadi saya gabung di situ. Tapi ketika dia mulai percaya, saya daftarkan untuk Minahasa Utara. Jadi sebelumnya saya pernah masuk di kampung sendiri. Itu sampai mana? Di Likupang. Salah satu desa di Likupang. Iya. Dari situ masuk sampai media turun, tapi mereka memang tidak memberikan. Tidak mau memberikan. Apa data yang diminta waktu itu? LPJ. Laporan pertanggungjawaban dari desa mana? Desa Batu, Kecamatan Likupang Selatan. Desa Batu, Kecamatan Likupang Selatan. Itu LPJ tahun berapa yang diminta? Tahun 2016, 17, 19. Karena dia maksimal 3 tahun. Boleh cerita, artinya gini, ini kenapa diminta? Apakah ada kecurigaan lapjapnya misalnya tidak benar, atau memang karena masyarakat, bagian dari masyarakat ingin mengetahui apa sih yang di lapjap ini, apa-apa yang dengan realisasi tentunya. Ya. Dari masyarakat justru, karena masyarakat banyak yang menginfokan, karena setelah sebelum-sebelumnya belum ada yang lembaga betul-betul menangani, sampai mereka buat laporan sendiri ke Polres, sampai kejaksaan, di kejaksaan. Nah, tapi lebih dahulunya sudah mencoba meminta ke lurah. Oknum mana yang tidak memberikan? Artikan begini, Ibu Messi dan kawan-kawan misalnya ke Minut, kebetulan ke desa ya, desa ini, kemudian apa yang mereka kasih, misalnya kan mungkin dari 1 sampai 100 yang pernah minta, kan bisa aja ada 40 ya, 1 sampai 40 dikasih, 60 sampai 100 nggak dikasih, atau memang tidak dikasih sama sekali. Memang tidak diberikan. Pada waktu itu pejabat PLT. Pejabat ya. Sekarang kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Bu Messi ketika tidak dapat ini, dia gimana kan? Maksudnya kan boleh adu argumentasi, itu kan hak kita, hak masyarakat untuk mengetahui. Dan saya kebetulan Ketua Pemantau Keuangan Negara Kabupaten Minahasa Utara. Apa alasan nak dikasih waktu itu? Baku lempar orang minta ke sek sudah minta, nanti balik ulang nyenak dapat lagi, sampai begitu. Akhirnya pimpinan bilang menyurat, tapi menyurat itu kita belum lakukan. Karena proses pemilihan hukum tua yang baru, nanti kita akan masuk, karena ini sudah hukum tua definitif ya. Jadi kalau itu ada step by step sesuai prosedur hukum dalam undang-undang, kita memberikan PIP, permintaan informasi publik,
ditujukan kepada PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam hal ini kalau desa berarti hukum tua atau kepala desanya. Jadi kita memberikan itu satu komando itu surat yang buat pusat pimpinan kami. Nanti di situ diberikan 10 hari kerja. Ini sesuai prosedur undang-undang. 10 hari kerja kita yang boleh lewat hari. Torang bawa ulang surat keberatan. Jadi di saat dorang nak memberikan, torang kasih ulang tuh surat keberatan. Atau kalau dorang memberikan ya syukur, torang langsung pegang itu dokumen untuk diinvestigasi kebenaran ya Nang, laporan-laporan masyarakat benar nah ini begitu. Kalau dorang tidak memberikan, kita sudah siap DP surat keberatan. Surat keberatan diberikan waktu 30 hari kerja, tidak terhitung Sabtu Minggu dan tanggal merah. 30 hari kerja tidak memberikan, naiklah gugatan sengketa informasi publik di KIP. Nanti dorang dipanggil, adu argumen di situ dengan alasan kenapa tidak memberikan. Sudah terjadi itu ya, proses itu ya. Kalau itu di mitra banyak pengalaman, iya. Jadi benar sedemikian tadi ya yang ada pengalaman dari Bu Messi terkait dengan bagaimana penghalangan ya keterbukaan publik terkait di salah satu desa, yaitu desa di Kupang di Minahasa Utara. Ini tentu menjadi contoh bahwa belum semua di daerah apalagi di desa yang memahami bahwa informasi publik, informasi yang seharusnya bisa diketahui oleh publik tidak seharusnya ditahan ya. Dan tentu ini mengajarkan kita semua tentu harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur sehingga hal-hal yang seperti tadi yang diceritakan Bu Messi itu tidak terjadi. Saya akan meminta Bu Frice untuk selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara di Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa Tenggara ya. Iya. Kalau di Minahasa Tenggara kira-kira gimana? Boleh disebutkan contoh-contoh kasus bahwa misalnya pernah terjadi di dinas mana atau SKPD mana atau di desa ketika diminta informasi tidak diberikan. Oh ya, kalau di Minahasa Tenggara ini sangat menarik buat saya. Ya. Karena ini ada salah satu hal yang sangat menantang. Karena kami bagian dari masyarakat yang adalah panggilan hati, yang bekerja tanpa digaji oleh negara. Supaya dalam hal ini biar kinerja kami itu tidak ada intervensi sama sekali. Nah, dari pengalaman kami di lapangan, dari 10 desa itu tidak memberikan sama sekali. Memberikan apa? Dan informasi yang kami minta dari 10 informasi desa. Terkait apa? Permohonan informasi tentang penggunaan dana desa. APBD ya, desa. Desa-desa apa yang itu desa yang ada di itu desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Antara lain apa ya? Itu desa Lowatak, desa Betelan, desa Tombatu 2 Barat, Tombatu 3, Tombatu 3 Timur, Silian Selatan, iya. Dengan yang di Tombatu, desa Tombatu 1. Juga yang ini sekarang kami juga minta informasi yang ada di dinas-dinas, 16 dinas. Mereka juga tidak memberikan, dan di desa ya pengalaman kami, di desa itu mereka sempat menyampaikan bahwa itu dokumen rahasia negara. Kami kebingungan. Memang apa yang Bu Fica dan kawan-kawan minta? Itu kan informasi tentang anggaran yang diberikan lewat dana desa. Misalnya berapa besar yang diterima oleh desa itu, misalnya desa Silian berapa sih yang diterima oleh desa Silian atau desa Tombatu terkait dana desa, berapa besar, kemudian digunakan oleh apa, pemanfaatannya untuk apa kan, kemudian realisasinya mana, akan lihat tentu kan realisasinya apakah misalnya dapat 5 miliar atau 10 miliar ADD. Kemudian orang lihat apa yang digunakan. Oh, ini the backing balai pertemuan atau the backing ini ya. Orang lihat apakah bagus atau enggak kan. Apakah benar-benar itu. Kemudian programnya itu dibuat oleh siapa? Apakah oleh Sekuntua, kemudian ada pihak ketiga atau masyarakat yang bangun atau gimana kan. Nah, atau gimana? Itu kan kadangkala memang di lapangan masyarakat kan itu pemerintah meminta masyarakat itu berhak mengawasi, mengawasi tentang apalagi yang menyangkut anggaran, dananya dari pemerintah kan. Jadi kalaupun pemerintah menyampaikan, biasakan bupati di sambutan di mana saja dia kan sampaikan kepada masyarakat berhak mengawasi bantuan-bantuan yang ada, apalagi tentang anggaran dana desa ini, karena dana dan memang benar begitu atau gimana?
Tapi pada kenyataannya katanya gitu. Sementara apa yang Bupati bilang dengan yang terjadi di lapangan, berbeda. Berlawanan dengan kenyataan yang ada. Justru pemerintah desa itu malah menutup. Yang berbeda itu apa? Rapat. Bupatinya atau bawahan bupati? Bawahannya bupati ya, yang artinya berarti bawahan bupati yang tidak mengimplementasikan apa yang sudah diutarakan oleh Bupati Jem Sumendap kan? Ya. Itu juga sesuai dengan undang-undang PP 43 tahun 2018 terkait apa? Tentang peran serta masyarakat, tata cara. Ya. Jadi alasannya apa Pak? Bu, terkait kan ini ada sekitar 10 desa tadi yang tidak katanya memberikan. Biasanya alasan mereka apa? Kita nak bisa katanya meminta informasi. Walaupun Ibu sudah menunjukkan bahwa ini loh kita kita dari pemantau keuangan yang cuman katanya inspektorat yang berhak. Di sementara kan kami juga gali informasi ke inspektorat. Pak Inspektorat, kenapa kami minta informasinya dibilang cuman inspektorat yang bisa. Menurut penyampaian kepala desa ini, inspektorat sampaikan nggak boleh dikasih ke mereka. Mereka nggak ada hak untuk meminta informasi. Karena yang cuman bisa katanya atasan mereka. Misalnya mungkin PND, mungkin inspektorat. Ya. Baru saya sampaikan, kan Bapak penguasa anggaran. Baru saya sampaikan juga ke inspektorat menjawab bahwa saya juga kan nggak tinggal di desa kepala desa tersebut. Yang melaksanakan tanggung jawab itu penguasa anggaran di desa itu kepala desanya. Ngapain saya yang perintahkan dia nggak bisa kasih? Itulah yang terjadi di lapangan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bu Vice dan kawan-kawan dari pemantau keuangan negara Minahasa Tenggara ketika mendapat penolakan dari sejumlah desa ini? Apakah cuma diam atau melakukan protes ke inspektorat? Selain itu apa yang dilakukan? Itu sesuai prosedur kerja kami sebagai pemantau keuangan negara. Kami berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Setelah 10 hari permohonan informasi publik masuk dalam surat keberatan. Tidak memberikan, kalaupun mereka ada mau menanggapi dengan baik, itu akan diberi waktu 7 hari. Tetapi jika sama sekali tidak ada tanggapan baik, ada inisiatif itu sudah baik, dilakukan atau sudah dilakukan. Dan gimana setelah ada itu masuk dalam nanti surat keberatan 30 hari kerja. Jejak dari itu juga nggak memberikan di sidang itu pelaporannya sudah kapan? Baru-baru atau udah ada yang siap PTUN, nanti eksekusi. Sudah sampai ada yang sampai nanti ada mungkin ke PTUN. Yang 16 dinas itu kemarin 16 dinas apa saja? Dinas PUPR, PU ya. 16. Ada di antara yang satu saya juga hafal semuanya. Ada yang di pertanian, Dinas Pertanian. Itu kasusnya gimana? Yang di PUPR, Dinas Pertanian, Sosial, jalan-jalan. Kalau bukan, maksudnya yang diminta itu data-data apa yang diminta? Itu LPSE, anggaran dalam pembuatan jalan. Itu kan kami juga sebagai pemantau negara meminta di mitra belum budgeting, artinya informasi itu belum bisa diklik secara online ya, digital ya, belum bisa. Belum. Udah bisa, tapi itu kami informasi itu kami minta secara pelaksanaan anggaran itu fisiknya. Iya kan misalnya perlu data ini, di jalan ini ada sekian miliar belum bisa di ini ya. LPSE udah bisa. Sudah bisa sudah bisa diklik untuk diketahui. Artinya terbuka di publik. Kalau misalnya secara online kan sekarang ada yang secara manual boleh, tapi bisa juga secara online. Ada beberapa instansi yang orang klik siapa saja orang masuk di aplikasi ini jadi terbuka. Kalau desanya kemarin itu ada. Tapi untuk dinas-dinas yang ada setelah kami meminta informasi waktu di PPD utama di Dinas Kominfo, kan itu PPD utamanya. Mereka menyampaikan itu bukan tempat yang tepat kami meminta. Itu alasan mereka. Padahal kan itu PPD utama kabupaten itu kan ada di Kominfo. Ya. Itulah yang kemarin juga sempat di persidangan di PTUN kan kami hasil putusan dari Komisi Informasi Publik dari 16 dinas itu PKN dimenangkan. Jadi pejabat publik diperintahkan sesuai dengan amanat putusan harus memberikan seluruh yang dimohonkan oleh pemohon. Dimohonkan oleh Bu Vice dan kawan-kawan ya, yang tim PKN.
Baru setelah itu mereka kurang tidak menerima amar putusan dari Komisi Informasi Publik. Banding. Mereka banding di PT UN. Sekarang sementara banding. Udah juga sempat Itu mereka yang melakukan banding itu apa? Pemerintah Kabupaten ya, Minahasa pemerintah kabupaten. Tenggara atau per instansi itu? Sekda. Sekda yang Sekda melakukan yang banding, di PT UN. Dengan alasan apa sehingga mereka Dengan melakukan alasan itu katanya nggak bisa diberikan. Dokumen yang Padahal itu kan dikecualikan. iya. Itu hasil putusan, makanya waktu persidangan pertama mereka banding sempat ada kalimat awal yang diberikan oleh majelis, katanya ini simple saja. Kalau sebenarnya saya melihat kasusnya ini kasus yang mudah, berikan aja apa yang dipohonkan oleh pemohon yang betul, sekarang termohon keberatan. Mereka kan kemarin kami karena ini kan cuma soal informasi, data-data ya. Baru mereka tetap ngotot adjudikasi non klarifikasi tetap, jadi tetap jalan adjudikasinya. Nah, berjalannya waktu itu juga tetap mereka kalah, banding kalah juga Sekda Mitra. 6 register. 6 register surat dimenangkan oleh PKN. Mereka tidak bisa membuktikan apapun di apapun PT mereka UN. tidak bisa buktikan. Yang Banyak duduk dalil. SH, MH diwakilkan. Yang duduk hanya perwakilan masyarakat. Ya. Dari tani. Juga yang mirisnya di sana, karena pengalaman itu terjadi di hadapan saya, yang dari Sekda ini, yang dikuasa hukum dari Sekda ini nggak tahu posisi PPI utama itu di mana waktu di itu. Makanya kan dikasih pencerahan, tolong PKN kasih pencerahan sama mereka. Jadi itulah pengalaman Itu kami. sanksinya apa? Apabila nanti paling berat dan paling ringan apa kira-kira? Apabila mereka misalnya terus melakukan upaya ini kemudian mereka terus melakukan penolakan, itu kalau sebenarnya kalau untuk dilihat kalau kalau ketentuan sesuai ketentuan sanksinya apa? Itu sanksinya harus memberikan data tersebut biar kita juga kalau walaupun ada laporan itu bukti awal kami. Makanya kami meminta informasi sebagai bukti awal kami. Sanksinya ada sesuai Undang-Undang KIP nomor 14. Itu kan, kalau setelah pihak eksekutor memang mereka masih belum memberikan, itu bisa dilaporkan pidananya. Pidana tapi belum yang tentang kasus investigasi ya, hanya pidana yang tidak memberikan sebatas data itu 1 tahun kurang lebih, dan dia administrasi pecat sementara, dan kalau dia pejabat publik oknum harus yang diberhentikan, diberhentikan karena dianggap tidak mendukung pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang terbuka, transparan ya. Ini menarik ya Tribuners, bahwa di Sulawesi Utara ternyata ada beberapa daerah yang di tingkat bawahnya ya boleh dikata mungkin belum memahami pejabatnya atau apa sih, yang pasti mereka tidak memberikan data-data kepada masyarakat terkait dengan padahal data kan terkait dengan anggaran pemerintah, anggaran bukan negara, anggaran pribadi. Iya, sehingga seharusnya ini wajib diketahui oleh publik. Nah, terkait ini kan ada beberapa contoh kasus ya, ada beberapa contoh. Apa sikap dari Messi dan Bu Vince ya terkait dengan ini? Apakah akan mendorong terus atau mencari ke kabupaten kota yang lain atau gimana untuk melihat sejauh mana keterbukaan daripada pemerintah di Sulawesi Utara? Tetap. Karena juga saya mau tambahkan tadi, saya sempat lupa. Juga dari hasil putusan PT UN dengan dimenangkan dari PKN 6 register. 16 dinas dari 6 register surat. Mereka gugat yang 3 di Mahkamah Agung. Jadi mereka tidak menerima. Jadi kami pikir putusan dimenangkan, mereka kasasi lagi 3 register ke Mahkamah Agung, tapi ditolak Mahkamah Agung. Menurut penyampaian dari PT UN, dari Mahkamah Agung menyampaikan bahwa persyaratan untuk dari administrasi dari Sekda ini tidak memenuhi syarat formal. Jadi sangat memalukan lah seperti ini. Malu-maluin kok pejabat publik nggak tahu aturan. Kita saja ini rakyat biasa, saya juga sendiri pribadi Mas. Hari-hari ibu rumah tangga, tetapi tahu hukum, kok pejabat publik nggak tahu hukum, apalagi statusnya sarjana hukum, master hukum loh. Itu kan jadi polemik di sana. Dan sekarang langkah-langkah apa yang dilakukan? Ini ada ya paling tidak ada kecurigaan kenapa data-data ini dirahasiakan, tidak diberikan secara terbuka. Jadi upaya-upaya yang dilakukan Bu
Vice dan kawan kan apa sudah berhenti berpuas diri bahwa ya yang penting kami sudah menang. Jadi secara citra ya, secara ini ke publik, terinformasi ke publik bahwa pemerintah ini memang belum bisa transparan atau gimana? Malahan dengan mereka tidak memberikan itu lebih memberikan semangat bagi kami untuk lebih lagi Apa yang menjadi tujuan? apa yang menjadi tujuan Harus dari dapat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, biar pejabat publik itu paham tentang undang-undang tersebut. Karena kita hidup di bangsa ini punya aturan Bu Vice, undang-undang. apakah mereka, kalau menurut Bu Vice, apakah mereka tidak memberikan itu karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka menganggap semua data terhadap mereka adalah rahasia negara, atau ada kecurigaan yang lain, misalnya karena ada penyimpangan atau gimana? Kalau buat pemikiran kami sebagai tim PKN, Diduga. kalau dia pejabat publik harusnya dia tahu tanggung jawabnya, apalagi berbicara anggaran. Tidak ada orang tidak tahu kalau bisa, tidak ada orang yang tidak tahu kalau uang itu untuk belanja. Istilah kasar itu dalam hari-hari. Tidak ada orang yang hanya ambil uang simpan aja di lemari. Biasanya itu tetap dianggarkan dalam posisi apapun yang kita butuhkan. Jadi masa itu pejabat publik yang kayaknya mendingan dia nggak kerja daripada dia kerja di posisi seperti itu kalau nggak tahu tanggung jawabnya seperti apa, apalagi berbicara anggaran. Ini uang negara, kadang-kala juga uang negara kan kami minta informasinya biar mungkin ada Itu yang data-data boleh diinformasikan ke saat ini ya. Kira data-data kurang lebih data-data yang antara lain ya misalnya di PUPR, di pertanian, di apa tadi LPSE. Itu data-data apa yang disimpan itu atau yang disembunyikan atau tidak diberikan oleh pejabat ke Itu Dinas PU. jajaran? Itu Itu data-data yang apa? tentang pembuatan jalan, itu kan anggaran jalan. Ya, Itu yang kami cari itu biar mereka transparan, terbuka. Dan Kita sampai sekarang Bu Vice dan kawan-kawan belum mendapatkan Itu, data itu atau ada yang data apa? tinggal kan barusan ini juga mereka ditolak dari Mahkamah Agung. Itu ada tahapan kami nanti mau eksekusi ke Sekda. Tunggu pimpinan Tunggu dari pimpinan pusat nanti karena akan dia- datang Yang turun ya. eksekusi. Jikapun mereka tidak akan memberikan, kami akan balik ke PT UN, nanti PT UN akan memberikan berita acara sesuai dengan undang-undang, pasti itu sudah ada sanksinya yang pasti. Karena PT UN kan pihak eksekutornya. Ya. Karena menurut Karena itu pengalaman dipertanyakan kalau mereka memang terbuka kan katanya transparan. transparan. Kok Akuntabel. diminta tertutup? Kalau memang tidak ada yang ditutupin, kenapa tidak dibuka? Iya. Itu. Jadi semua berdasarkan investigasi juga dan laporan masyarakat. Misalnya contoh, ini jalan ini begini. Serta orang cek LPSE itu memang ada. Tapi tidak semua itu betul sesuai yang dilaporkan. Itulah tugas Ada yang kita berbeda untuk dengan turun. ini ya. Iya. Di LPSE status contoh jalan. Status jalan selesai. Kita cari sampai DP lokasi, jalannya tidak ada. Begitu. Begitu juga kita Ada pernah yang dapat. Ya, Sekarang Pak lagi telusuri ada. Jadi kan biar nak jadi fitnah kan kita minta informasi. Iya, jadi itu supaya nggak jadi fitnah. Nggak jadi Tapi fitnah. mereka tahan Tahan dokumennya. Kan biasanya kalau kita pun sering dikoreksi, diapain uangnya? Pasti kita sampaikan itu contoh pribadi, uang pribadi. Saya beli ini, beli itu, disampaikan secara terbuka. Masa ini uang negara? Kenapa tidak terbuka? Di Minsel kita pernah masuk. Di Waktu Minsel Torong pernah ada lalu kok Manado tapi sebubar kan. Jadi kita bentuk Minut. Di Minsel pernah bawa surat memang tapi tidak direspon. Itu memang itu surat ke dari dinas mana? pusat. Ke dinas mana? PUPR Ah. 3. Saya sudah lupa waktu itu. PUPR lumayan lama sih 2 tahun lalu. Ya, ya. Dem Patung itu ya. Tidak dikasih juga. Tidak diberikan karena di situ banyak masyarakat yang melaporkan, salah satunya juga media. Ada patung Tuhan Yesus memberkati di LPSE statusnya selesai 17M, patungnya nggak ada. Jadi Berarti kan pemerintahan itu saat proyek ini fiktif. atau pemerintahan lalu? Oh, pemerintahan yang lalu-lalu, paling Itu pemerintahan. 2016 17 yang di bawah. Karena lebih enak kita mau masuk yang pemerintahan sudah lewat. Oh. Jadi artinya proyeknya kan udah harusnya anggarannya sudah udah, ada. ya. Itu ada proyek apa misalnya? Tadi Yesus proyek memberkati patung Tuhan Yesus memberkati, anggarannya kurang lebih 17M. 79 miliar ya di Di Minsel. titik lokasinya enggak ada.
patungnya. Nah, tapi tadi dikatakan laporan di LPSE-nya proyek selesai. selesai 17 miliar. Yes. Dan kalau tidak ada, dialihkan kemana atau Itu nggak bisa kalau misalnya status di LPSE selesai, itu LPSE itu kan laporannya ke pusat, ke kementerian. Dia kalau selesai ya Bu, Harusnya berarti selesai. harusnya ada, proyeknya ada. Nggak ada bilang alokasikan apa-apa. tapi berarti LPSC dia tidak melakukan konfrontir lagi ya? Karena itu kan laporan yang mereka kirim. Iya, jadi Gitu. dia berdasarkan Iya. informasi lagi. Sama Artinya ini terjadi pembohongan ya. Untuk awal saya Ya, boleh kurang katakan lebih. pembohongan. Artinya dan ini bisa ditindaklanjuti secara bisa terjadi ini dugaan korupsi kan ini. Iya. Karena 17 miliar tertera apakah memang dipindahkan, tapi kalau dilaporkan begitu kan harusnya ada kan? Ada. Dan LPSE itu Dan- mungkin nggak ada. Gitu begitu iya, ya Bu. iya, iya. LPSE yang status itu Tapi nggak ada kenapa dong kalau memang dia alihkan Bu ke Messi dan lain. kawan cadangan tidak melaporkan ke kepolisian atau gimana? Kan itu kalau masuk pada DP dugaan tipikor tindak Iya. pidana korupsi, prosesnya cukup panjang. Oh iya. Karena masalah pembuktian, dokumen juga tidak diberikan. Itu yang Oh. orang berusaha harus sampai dapat. Kalau tidak Kalau di Minsel terus selain proyek apa? ada ya? pemecah ombak kurang lebih. Baru di belakang kantor bupati itu ada proyek air. Ada lokasi-lokasinya kita orang tahu. Yang setelah Sudah. dicek tidak ada. Lokasinya ada tapi Iya, rupa lokasi- terbengkalai. Artinya secara persentase misalnya berapa persen Ya. yang dibangun misalnya ada tapi tidak sesuai atau Iya, gimana. tidak sesuai dengan yang dilaporkan di LPSE. Begitu juga dengan Itu diperkirakan Ombak. proyek tahun berapa itu? 2019, 2018 ke bawah-bawah. Ya, Tribuners menarik ya, ternyata ada beberapa proyek yang di Sulawesi Utara yang diduga di kabupaten kota ya, ini kebetulannya di kabupaten kota yang diduga ya bisa lihat fiktif ya, diduga fiktif atau ada penyalahgunaan ya, memang belum diperiksa ya, belum secara hukum, belum ada belum masuk ke ranah hukum, tapi paling tidak ini hasil pemantauan dari pemantau keuangan negara di kabupaten kota, kebetulan ini Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, dan juga pernah melakukan pemantauan di daerah Minsel. Sekarang Bu Vice, Bu Messi, ini kan ternyata banyak ya yang terbengkalai setelah melihat dengan data di LPSE dengan di lapangan berbeda. Apakah Bu Messi dan Bu Vice hanya diam atau terus melakukan upaya-upaya apa yang dilakukan? Sebagai masyarakat yang baik ya tetap melanjutkan upaya-upaya untuk memperjuangkan biar keterbukaan informasi publik ini, undang-undang KIP ini terbuka, benar-benar dibuka, juga diberikan hak juga masyarakat, karena kan pejabat publik harus menyediakan secara berkala informasi mereka. Jadi informasi juga yang kami minta itu kan bersifat terbuka. Iya. Bukan dokumen rahasia negara, seperti yang saya sangat sesali juga ini kan akhirnya yang terpilih ketua APDESI itu kok yang sempat ngomong APBDes itu dokumen rahasia negara. Lucu kan? APDESI Minahasa Tenggara. Masa kan dia ke ketua APDESI menyampaikan dokumen rahasia negara tidak sembarang diberikan. Sangat lucu itu. Artinya dia tidak memahami apa-apa yang menjadi rahasia negara dan apa-apa yang harusnya seperti dikatakan tadi bahwa harusnya secara berkala bisa diinformasikan ke publik. Ya, tanpa diminta. Demikian. Apalagi kalau diminta. Demikian juga ada desa yang lagi sementara sengketa yang tinggal tunggu jadwal eksekusi dari pengadilan, dijadikan sampel untuk untuk Minahasa Tenggara, desa percontohan bebas korupsi. Sementara agak aneh kan, mereka nak terbuka tentang anggaran, kok bisa mereka bebas korupsi? Jadi sampel gitu. Itu siapa yang itu barusan ini juga dijadikan dari desa KPK percontoh dari KPK. Dari KPK. Gitu. Jadi kami juga agak bingung kok kenapa mereka anggaran saja nggak terbuka, kok tertutup. Apa sih rahasia di dalam anggaran itu? Kok bisa dijadikan Tapi sampel? bisa saja ke ibu-ibu pemantau keuangan negara mereka tidak beri, tapi mungkin ke KPK dikasih. Iya. Atau gimana ya? Kurang tahu. Artinya ya. Iya. Berarti ada diskriminasi. Kayaknya, nggak mungkin juga kalau memang ada penyimpangan mereka kasih.
Iya, Karena iya. kerja Tapi ini dikasih penghargaan loh dari KPK katanya tadi tuh. Iya, banyak penghargaan kita. Sampel Sampel desa. ya, artinya penghargaan juga Iya, kan, iya. artinya sesuatu desa yang berani dijadikan sampel itu berarti kan menurut saya pemerintah itu misalnya di mitra dia menganggap bahwa ini aman lah untuk dikasih jadikan sampel, atau bisa jadi itu memang kalau itu program pusat dari KPK sudah bagian dari program mereka kan. Iya. Logikanya kan saya kira begitu mungkin. Nah, tapi ini saya mundur sedikit ya. Ini pemantau keuangan negara di kabupaten, apakah sudah di kabupaten kota Sulut ada 15 kabupaten kota sudah ada, atau baru di beberapa kabupaten kota? baru di beberapa, tapi untuk kerjanya bebas Sulawesi Utara. Oh, bisa, Iya. walaupun misalnya Minahasa Tenggara, Minus, tapi bisa untuk melakukan Bisa ini karena kita di satu daerah-daerah komando. yang belum ada ya. Ya, Karena berskala Di Sulut nasional. siapa ya? Ada pengurusnya sudah ada nak? Atau dia memang langsung nggak ada di PW, daerah? Dia ya pusat. langsung kabupaten Oh, dia langsung ke Kota. Kabupaten kabupaten kota ya. Iya. Jadi dia hanya ini langsung ke daerah-daerah, ke kabupaten Ya, kota agar ya. tim-timnya itu yang memang mengerti. Di Karena Sulut sudah, masyarakat setahu juga. Bu Mesir Invisi sudah berapa pemantau keuangan negara yang ada? Sangihe, Itu karena Sangihe ada. Sangir, Mitra, Minut. Minsel, cuman gini, memang sih dari kabupaten itu ada, tapi dari penilaian juga dari ketua pusat, satu Iya. komando dari pusat, kadang melihat mereka bapak ini juga nggak sembarangan merekrut Iya. anggota, karena takutnya dia mau bentuk PKN itu benar-benar mentalnya nggak bisa dibayar, gitu. Biar Bisa disuap. biar nyatakan bahwa memang pejuang negara. Ya. Jadi betul benar-benar Tapi kriterianya apa yang menjadi parameter nanti kan? Kalau misalnya kayak Vice bilang tadi tidak sembarangan. karena dia membentuk, Cara nunjuknya gimana? Apakah karena dia melihat biar orangnya kritis, nggak maju terus, Nyanda tapi nggak menyerah. bisa kena suap, Iya. gitu. Karena kebanyakan maju Dengan jalan berhenti, hanya malu-maluin kan PKNO, Kan. cuman minta Karena nagih-nagih setiap saja. kasus kan pasti ada mediasinya. Ya, ya, ya. Kalau kita mediasi maju harus terus, memberikan, tidak ada mediasi bayar. bayar diam. Tuh. Karena memang pengalaman ini mereka saja dari KIP dan apalagi yang di Polda kan kemarin sempat melaporkan ada dugaan itu sudah mengarah ke Tipikor, sekarang udah ada berkisar 500 juta itu dari Sangihe. Itu Dikembalikan ke dikembalikan Polres ke karena Polres. nilainya karena belum nilai sesuai ini dan kerugiannya itu di urusannya di Polres. dari Polres ya begitu prosesnya. Jadi naik laporan ke Propam. Pokoknya berjalan sesuai memang prosedur. Prosedur, Ya. Ya, ya, ya. Saya kira ini menarik dan tentu harus diapresiasi, Tribuners harus diapresiasi oleh seluruh stakeholder karena ini sebenarnya membantu juga tercapainya pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan, yang Adil tentunya dan makmur. diinginkan oleh pemerintahan saat ini, yaitu pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo. Dan tentu dengan ada organisasi-organisasi ini, pemantau keuangan negara ini menjadikan kualitas pemerintahan semakin baik. Harusnya mendorong aparat-aparat, mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan melakukan pembangunan, menggerakkan pembangunan dengan baik, tidak ada penyimpangan, tidak ada apalagi fiktif ya. Yeah. Ini tadi ya, katakanlah testimoni ya tadi yang sudah ke mitra, bahkan bukan testimoni, ini sudah melaporkan ke instansi terkait ini ya. Yang di Polda itu gimana? Itu Yang dilaporkan di Polda apa dan itu kan, sekarang perkembangannya gimana? itu dari Timdas ya, karena kami juga satu komando dari pusat, jadi kami dari kabupaten-kabupaten yang ada tetap ada kerjasama. Yang dilaporkan ke Polda apa itu? Itu desa yang udah ada temuan setelah mereka memberikan lewat Desa apa yang dilaporkan? Desa Naga 2. Hah? Naga 2. Naga 2 di Sangihe. Kecamatan Tamako. Itu yang dilaporkan apa, korupsinya atau apa? Itu udah Tipikornya. sampai tipikornya, udah.
udah masuk di Oh ya, kalau Polda. tipikor kan berarti korupsi Sudah kan, bukan korupsi, dugaan sudah ada, korupsi sudah kan. ya. Tindak Itu pidana tahun korupsi. berapa? Belum lah. Itu LPE Bukan anggaran tahun berapa? LPJ-nya. Pembangunan LPJ Itu tahun juga berapa? 2000 Tim Sangir kok 18, itu. itu kan yang- tim Sangir tapi juga kita yang mendampingi semua. kita mendampingi kalau ada Bukan, surat. tapi pemerintahan yang ada saat ini atau pemerintahan Oh, lalu yang atau gimana? pemerintah yang saat ini. Yang Kepala desanya masih saat ini menjabat. Oh, itu di desa ya? Ya, di desa. Desa Di Naga 2. Naga 2. Itu apa? ADD juga, anggaran Iya. dana desa. Sama Dana desa. ya, dana desa. Nilainya berapa banyak? Itu menurut perhitungan mereka yang di sana karena berdasarkan LPJ yang diberikan Ya, itu berkisar 500-an juta. 500-an juta yang harusnya peruntukan untuk apa kalau berdasarkan informasi yang dapat? Itu Itu Soalnya informasinya juga, akumulatif perlu sih itu informasikan total itu. Iya, iya, dari, iya, dari beberapa- tahun yang diminta itu Oh. diakumulatif di total. pengadaan mungkin. Baru itu yang masuk di ranah hukum dilaporkan ke Polda ya. Ya. Karena baru itu yang memang tembus DP dokumen. Ya. Dokumennya sampai saat ini kan kalau ada, orang enak mau investigasi. Betul nak laporan Dan masyarakat. itu sudah misalnya sudah ibu bupati di daerah Sangihe sudah mengetahui atau belum ini terkait kasus itu? Sudah. Sudah ya. Malah itu kan kalau di sana kami juga kemarin waktu eksekusi itu kan sempat naik di inspektorat. Kebetulan saya juga sempat ikut ke sana eksekusi di Sangihe. Sempat argumen dengan kepala desa waktu mau ada jadwal sudah ditetapkan oleh pengadilan hari jam tanggal harus ada di kantor desa, tapi kepala desanya itu nggak ada di tempat, dia lari ke kantor inspektorat. Menurut sekretaris desanya, kebetulan di sana ada perangkat desa yang ada di kantor desa di di Talawit itu. Kami ke sana, dia Talawit, Talawit. kebetulan Desa Talawit. ya kemarin kan 3 desa yang dieksekusi kemarin. Ya. Baru mereka menyampaikan bapak kepala desanya, mereka pakai lupa ya nama kepala desa ada di sana istilah mereka, kami juga bingung kemarin di sana. Kapitalang ya. Kapitalaung ya. Talaung. Dia bilang demikian. Jadi kami menyusul ke inspektorat. Pas di inspektorat kami mau bicara dengan inspektorat, bertanya kan. Katanya inspektorat mengarahkan kepala desa nggak boleh memberikan ke PKN. Alasannya apa, Pak? Dia menyampaikan saya tidak memerintahkan mereka demikian. Tapi kepala desanya itu juga barusan disampaikan ke sekretaris desanya. Jadi dengan adanya situasi seperti ini yang memancing juga mungkin ketua umum kami emosional. Jadi dia minta Inspektorat juga. Siapa coba ketua jelaskan. umum di Pak Tarsi Hotang SHMH. Pak Tarsiotang ya, SMA. Oh, iya. Tribunal saya kira menarik ya, ini paling tidak ada beberapa contoh kasus terkait dengan banyak oknum-oknum pejabat negara yang ternyata belum memahami akan keterbukaan informasi publik ya, masih menyimpan baik di kelurahan, di desa maupun di pejabat-pejabat setingkat kepala dinas ya atau kepala SKPD. Dan ini tentu menarik, paling tidak ya di bincang-bincang ini kita sudah menginformasikan bahwa di Sulut ini belum benar-benar terbuka, belum benar-benar masih banyak oknum yang merahasiakan akan data-data yang harusnya bisa diketahui oleh publik atau ya dibuka ke publik. Ini sesuai dengan tema kita, keterlibatan perempuan. Saya ingin bertanya ke Bu Vice dan Bu Messi, awalnya terlibat ya di organisasi ini, organisasi pemantau keuangan negara di daerah, gimana? Bu Messi dulu, kemudian Bu Vice. Awalnya terlibat karena mulai dari desa sendiri. Kita dari Jakarta kan, tapi orang tua asli situ opa dan oma kok bertahun-tahun desa kok begini gitu. Ternyata ya itu ada kerinduan, itu panggilan jiwa. Di desa mana? Untuk di Likupang. Di Kupang. Untuk supaya dang sama-sama merasakan itu pembangunan. Jadi jangan itu karena ini doi negara begitu dang, jadi supaya berawal semua ada masyarakat di merasakan. TP desa ternyata belum Iya, belum banyak dan kemajuan sedangkan Munte semua jadi pelabuhan yang nasional kan PEL nih dang, karena semua dialihkan kan yang dihitung ke sana. Bahkan so aktif. Torong pe kampung itu dorong lewat-lewat akang.
begitu sampai kayak wisata yang di Artinya Paputungan dengan melihat perkembangan di daerah sekitar, di desa Iya. sekitar yang lebih maju dengan desa masyarakat sendiri, juga kemudian punya laporan. koreksi apa yang jadi ternyata ada dan gimana waktu itu. Kemudian masuk, oh ternyata kan mungkin ketika melihat itu belum tahu, kemudian oh ternyata ada organisasi yang melakukan Awalnya simpatisan karena pimpinan nggak sembarangan ngambil orang gitu, simpatisan tapi dilihat kan oh lama bertahun-tahun udah kena marah udah ini, tapi ternyata dia stay, udah dibodok-bodokin goblok-goblok tapi stay gitu. Oh jiwanya mentalnya mental berjuang, karena di situ kita turun lapangan banyak sekali intimidasi dan diskriminasi, makanya kan keterlibatan perempuan karena yang turun lawan pejabat-pejabat publik. Kalau turun ke lapangan itu anggaran transportasi dan hal-hal lain Sendiri. gimana? Sendiri yang Iya, biaya. Luar biasanya. tim baku cari topangan dana, no? Topangan dana ya. Penjualan kayak apa Kumpul-kumpul. kayak begitu, Iya, no? Atau iuran dari anggota Iya. untuk bangsa ini. Oh, iya. Kalau iuran dari anggota berapa? Itu Iuran anggota ada apa atau iuran per bulan? per bulan tahun? 50 kalau kita bisa, kalau Iya, kalau iya, itu iya. terkembangkan uang jadi modal biar usaha kita sama, padahal setelah kita dapat keuntungan untuk itu bukan kita gunakan untuk kita untuk membela bangsa ini. Iya. Iya, iya, iya. Bu Vica, gimana awalnya kemudian terlibat di pengawasan? Kalau pengalaman saya dengan pengalaman yang saya alami, yakni lewat melihat PKN ini begitu menantang, saya ingat persoalan yang mendorong Sudah saya berapa lama memotivasi. masuk di ini? Ini PKN kami dididik lama juga, baru 1-2 tahun masuk. 2 tahun ya. 1 tahun dididik, itu memang mental kita. Iya, iya, iya. Baru Pelatihan di mana, di Jakarta atau di cuma lewat di Zoom online. Zoom. online ya. Iya. webinar. Baru yang menantang saya juga masuk ini karena memang saya banyak pengalaman pahit tentang anggaran. Yakni pernah juga waktu saya honor guru transmigrasi, udah dianggarkan kan nama tiap ada. Oh, pernah Ya, jadi guru dulu ya? guru 6 tahun di transmigrasi provinsi yang membiayai dari Transmigrasi. ya, Di mana itu, Bu? di pedalaman Desa Lowatak. Loata. Oh, Ya. di Mitra ya, Nusa Tenggara. Loata. Jadi saya juga korban, jadi itu yang memicu saya biar mereka bisa transparansi sesuai dengan Jadi skala. korban dulu. ya. Korban apa ini korban? Korban ya, tanda tangan lah dimanipulasi gitu. Oh, dan tanda tangan bilang terima doi gaji atau Padahal honor, enggak. padahal enggak terima. Belum Baru juga di tanda guru-guru tangan. honor itu kan juga banyak, kami juga akan gali itu. Karena ada pengalaman itu, pengalaman kemudian itu. masuk di Maunya ya. kan jadi pemimpin itu harus jujur, terbuka. Jangan memanfaatkan orang. Karena kan, Sila kelima kan. ya, keadilan Keadilan. sosial. Kadang kan kita mengadu ke atasan, dibilang karena mungkin melihat keluarganya yang itu, atau dia apa ya, biar aja lah, nggak usah perhatikan dia. Padahal kan rasanya kita sudah disepelekan. Padahal kita udah kerja capek-capek, nggak bisa dapat Di upah. pedalaman. Udah dilaporin ke atasan, ke dinas, malah dia belain karena mungkin keluarganya. yang- Ini sudah pernah Bu Vice misalnya melaporkan ke Bupati itu Mitra ke misalnya. kadis, tetapi kemarin memang kadisnya juga itu memang Pernah ada usaha untuk melakukan menemui Bupati kemudian melaporkan ke Bupati atau gimana? itu sempat saya Bupati temukan. atau wakil Bupati Saya atau ya. dia langsung melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi waktu kemarin itu Ibu Heni, ya saya nggak lupa, Ibu Heni itu saya laporkan. Memang dia yang angkat saya. apa Sulut ya. Ya, langsung di provinsi, langsung saya ke kantor, saya sampaikan karena memang waktu kemarin dia janjikan bahwa Bu, kalau mereka gunakan anggaran Ibu, jatah Ibu diambil mereka, langsung laporan ke saya. Saya akan hentikan untuk insentifnya ke sana. Jadi saya langsung laporkan ke atasan. Atasannya. Baru dia sampaikan kalau boleh Ibu langsung lapor ke Polsek ya. Upah Ibu diterima. Baru saya sampaikan, Bu, saya nggak mau, biar aja lah. Oh, kalau demikian nanti saya hentikan penyaluran bantuan insentif ke sana. Langsung dia teken pakai sekretarisnya, langsung teken aja. Bayangkan ibu saja ini nggak mau terima upah, nggak diterima upahnya, nanti diperalat, saya nggak suka. Jadi langsung habis. Yang honor-honor yang bangga-banggakan kemarin itu, saya cuma sampaikan kerja aja kalian, pasti nggak terima upah. Bukan berarti saya langsung apa gitu. Karena mendingan mereka belajar dari situ, harus hidup jujur, terbuka. Jangan karena dari segi keluarga mungkin pikir keluarga ya oke-oke saja. Seperti kejadian yang ada di dinas sosial juga, yang memotivasi saya. Di hadapan saya melihat ada janda-janda yang rumah mereka difoto,
dijadikan sampel untuk dikirimkan ke pusat untuk Dinsos, meminta ya? bantuan ya. Tetapi setelah dapat tanggapan dari pusat, malah bantuannya bukan ke mereka, Orang malah lain. ke sekretaris desa, bendahara, dan beberapa perangkat desa. Itu yang terjadi di hadapan. Jadi hati nurani itu yang bekerja, yang memotivasi saya untuk senantiasa memperjuangkan hak-hak orang miskin Ya, ya. yang seolah-olah diambil kesempatan lah. Dimanfaatkan. Yang harusnya mereka Betul. itu Harusnya kan- membantu. Harusnya kan mereka kan wakil rakyat. pemerintah itu kan membantu. Iya. Ternyata mereka, Mereka jadi sudah terima gaji. jadi perangkat desa mungkin hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Betul. Janji di awal. Jadi sayang kan mereka juga kan datang mengeluh, kamu berani Kalau bisa sekarang katanya. bagaimana respons dari setelah Bu Frice sudah aktif di ini, di pemantau pemantau keuangan negara? Kalau kemarin memang sih, kalau untuk jadi seorang pemantau keuangan negara harus kuat mental, karena kadangkala mereka menyampaikan kita musuh pemerintah, padahal kita perpanjangan tangan dari pemerintah. Iya. Pemerintah punya tangan cuma 2, nggak bisa memantau bawahannya untuk melihat anggarannya seperti apa. Kadang memang pemerintah nggak salah atasannya, tapi yang di bawahnya ini yang suka makan. Makanya kan harusnya mereka tahu tugas mereka yang sebenarnya apa. Kembali juga kepada ajaran, kalau memang mereka disumpah jabatan untuk menjalankan tugas sejujurnya, harusnya kan dijalankan. Ya. Jadi kalaupun dijalankan sesuai dengan aturan, pasti kecemburuan sosial itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Pasti damailah, Sejahtera juga. sejahtera. Bantuan-bantuan tepat sasaran. Cuman itu. Tribuner, saya kira menarik ya perbincangan ini terkait dengan bagaimana keterlibatan perempuan dalam keterbukaan informasi publik. Tadi banyak contoh-contoh kasus sudah diutarakan oleh Ibu Frice dan Ibu Messi. Juga ya pengalaman-pengalaman pribadi apa yang membuat kedua wanita hebat ini ya masuk di pemantau keuangan negara. Ternyata ada pengalaman-pengalaman pribadi yang membuat mereka konsisten untuk masuk menjadi pemantau keuangan negara, dan apa-apa yang mereka lakukan ya tadi sebagian besar sudah diinformasikan. Dan tentu Tribuners banyak lagi ya hal-hal lain yang akan diinformasikan oleh kedua narasumber ini, tapi kita dibatasi oleh waktu ya. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada closing statement. Saya berikan kesempatan ke kedua narasumber apa saja ya yang mau diutarakan ya dari closing statement ini. Pertama ke Bu Messi, kemudian Bu Frice, silakan. Ya, terima kasih. Oke, Tribuners, pesan singkat dari kami mewakili Minahasa Utara. Kalau dokumen itu adalah bukan dokumen yang dikecualikan, artinya dokumen publik, kenapa harus ditutup? Jadi apabila masyarakat meminta, wajiblah para pejabat publik untuk memberikan. Karena kami juga tim kerja dari KPK, untuk kelas yang atas, data awalnya bisa dari kami berikan, supaya kalau torang sudah mampu tapi torang punya data, torang bisa kasih Pak KPK. Karena sudah ada pengalaman juga di luar. Ya, jadi apabila itu dokumen yang publik, wajib diberikan sesuai Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Terima kasih. Ya, Bu Frice silakan. Harapan kami sebagai pemantau keuangan negara, biar senantiasa pejabat publik itu harus paham tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena kami PKN berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Pertama, kami juga sebagai masyarakat yang adalah panggilan hati yang mengharapkan senantiasa keterbukaan informasi itu terjadi di bangsa ini, amat terlebih di Sulawesi Utara ini, karena dengan tidak tertutupnya para pejabat publik ini membuat kami juga ada kecurigaan dari kinerja mereka yang tidak ada tanggung jawab. Karena pejabat publik itu harus paham, dan informasi yang kami minta itu bersifat terbuka, bukan hal yang dikecualikan. Oleh karena itu, harapan kami sadarlah senantiasa pejabat-pejabat publik itu tentang undang-undang ini, dan biar senantiasa itu diterapkan dalam jabatan mereka, bukan sekedar hanya pajangan saja Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bicara di
hadapan masyarakat, terbuka, transparan, tetapi itu tidak real terjadi di dalam pemerintahan, dalam tanggung jawab mereka. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik keterlibatan perempuan dalam keterbukaan informasi publik. Dan tentunya saya Asli Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Ibu Messi Rumokoy selaku Gerakan Perempuan Sulut, dan juga Ketua Pemantau Keuangan Negara Kabupaten Minahasa Utara, dan juga Ibu Frice Manopo selaku Ketua Pemantau Keuangan Negara Kabupaten Minahasa Tenggara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.